Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, pada sesi kali ini saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan pengawas saya dari SMK Negeri 8 Kota Serang terkait tugas saya sebagai guru penggerak modul 3.3 aksi nyata pengelolaan atau pembuatan program yang berpihak pada murid atau student agency dan pemanfaatan sumber daya sekolah. Baik, sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan tamu istimewa saya. Assalamualaikum ibu-ibu, dengan Ibu Yanti selaku Kepsek SMKN 8 dan bunda saya pengawas setia yang selalu sudah berapa tahun ya Bu ya? Alhamdulillah sudah dari 2018 ya. Alhamdulillah. Sudah 6 tahun. Ya pengawas terlama di sini. Terlama ya. Ya di sini. Jadi saya merasa mendapatkan suntikan Bu terkait beberapa motivasi Bu supaya saya bisa bergerak lebih kreatif lagi, lebih strong lagi. Oke Bu, langsung ke topiknya Bu, ini terkait tugas saya Bu ya. Jadi bagaimana membuat suatu program yang melibatkan murid dan bisa memberdayakan aset sekolah Bu. Saya di tugas ini saya berinisiasi untuk bagaimana meningkatkan kebersihan di sekolah kita dan lingkungan kita dengan memberdayakan siswa dan aset yang ada gitu loh Bu. Mungkin Bu Halimah sudah tahu ya Bu ya, kebersihan di sekolah kita bagaimana lah gitu. Artinya saya berharap ada keinginan untuk meningkatkan lagi. Sedangkan program yang ingin saya buat Bu, jadi bagaimana siswa itu dilibatkan dalam kebersihan sekolah pertama. Yang kedua, bagaimana siswa bisa digerakkan untuk memilah atau memfilter sampah. Yang kemudian yang ketiga itu bagaimana sampah-sampah itu bisa mempunyai nilai lebih ya, baik secara ekonomi atau lingkungan di sekolah kita gitu Bu. Tapi sebelumnya Bu, sebelum ke sana, menurut Ibu Kepsek dan Ibu Pengawas, gimana sih Bu kebersihan di sekolah kita sejauh ini Bu? Ibu Kepsek dulu deh. Kalau menurut saya Bu ya, yang kita sudah berkeliling ya Pak Ardi, kalau untuk sekolah kan sudah memaksimalkan bagaimana caranya menjaga kebersihan sekolah. Kalau sudah maksimal artinya kebersihan sih sudah cukup baik ya di sekolah ini, sudah cukup baik. Walaupun mungkin di beberapa sisi tetap ada yang kurang seperti itu. Ya di beberapa titik tetap kurang. Tapi kalau di lingkungan di dalam kelas dan artinya lingkungan terdekat dari kelas, di sekolah kita sudah cukup bersih ya Pak. Betul, iya. Di Wakasan Prasmenya luar biasa gitu ya. Jadi sudah bersih. Hanya memang karena luasnya sekolah, jadi ada beberapa titik-titik tertentu yang agak sulit untuk dijangkau. Dan itu yang masih menjadi PR untuk kita. Siap. Secara umum udah bagus dan bersih ya Bu ya. Betul. Hanya beberapa titik aja. Ini biar imbang Bu. Iya. Iya. Ibu nih. Ibu pengawas. Kalau Ibu juga ya karena kebersihannya biasanya ibu juga memantau gitu ya. Biasanya Ibu suka keliling-keliling. Iya, Ibu sering keliling-keliling ya. Alhamdulillah sama Jadi kalau secara umum, betul kalau kata kepala sekolah, memang kita sekolahnya sudah bersih. Iya. Beda dengan tahun-tahun yang dulu ya. Iya. Kalau sekarang sih sudah bersih gitu ya. Ya kalau dibanding dengan beberapa sekolah, memang kita ada di atas lah kebersihannya, tingkatnya ya. Betul, di area-area tertentu saja yang memang harus ada penanganan khusus ya, terutama di area-area belakang ya, yang memang itu area yang agak jauh dari ruangan kita gitu, karena di area-area tertentu. Tetapi secara umum sih sudah bersih. Oke. Siap ya Bu. Terima kasih Bu. Apalagi dengan luas area yang besar ya Bu, sekolah kita betul, besar, iya. Oke Bu, ini kemudian Bu, artinya Bu Pengawas juga selalu ngajarin saya supaya tidak mudah puas Bu ya. Berinovasi lagi, berkreasi lagi tuh Bu. Tentunya salah satu masalah yang bisa saya lihat itu kan terkait pengolahan sampah Bu ya. Kita
belum punya TPA atau apa gitu ya, yang sampah itu sementara. Tapi di sisi lain kita punya kelebihan ya Bu Kepsek ya. Kita bisa mengolah sampah-sampah organik itu menjadi kompos. Bahkan terakhir bisa punya nilai ekonomis juga, diambil oleh SMP 1 kalau nggak salah. Beberapa SMP di Kota Serang. Di Kota Serang mengambil itulah. Terkait itu Bu, saya mencoba menginisiasi program dari sampah harian nih, sampah harian yang biasa disapu oleh teman-teman tenaga kebersihan. Saya coba akan filter Bu. Saya akan filter dan dikumpulkan jadi satu berdasarkan organik dan anorganiknya. Kemudian dalam satu periode, entah seminggu sekali atau berapalah, kalau udah cukup, saya bekerja sama dengan Prodi APT agar sampah itu bisa tergiling dan bisa termanfaatkan lagi. Itu di satu sisi sampah yang organik itu, yang tidak organik ya, plastik atau kaleng-kaleng itu bisa saya pilah juga menjadi nilai lebih ya ke tukang rongsok itu ya Bu ya gitu. Bisa dijual. Tapi dalam hal ini saya juga akan menggunakan gagasan dan tenaga siswa untuk terlibat banyak di situ Bu. Misalkan dalam penggilingan nanti kita jadwal gitu loh Bu. Atau melibatkan anak-anak dari jurusan lain untuk terlibat dalam di situ. Membuat semacam agen atau komunitas siswa yang punya kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan sekolah gitu. Kalau menurut Ibu gimana ini Bu? Iya, ide gagasan itu sudah bagus ya Pak Ardi. Kemudian pembuatan kompos memang kan sudah dilaksanakan ya, juga merupakan, mungkin kalau saat ini baru di Prodi APT saja, artinya kalaupun akan dilaksanakan lagi untuk seluruh sekolah, artinya prodi lain siswanya diikut sertakan, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak hanya Prodi APT, karena memang kemarin sudah berjalan, sudah kita jual. Bahkan ada yang sudah pesan 1000 karung kan untuk SMP Negeri 1. Hanya kemudian terhenti tadi Bu, karena itu tadi ya Pak Kardi, kita belum melibatkan semua sekolah sehingga tidak terpegang. Tidak begitu ya. Kalau Ibu? Ibu sudah lihat sih ya pengolahan sampah ya, terutama untuk membuat kompos ya. Karena udah sering juga dan Ibu sudah juga melihat bagaimana hasilnya itu berupa komposnya itu dimasukkan ke karung-karung kemudian dijual ya. Itu sudah bagus. Tapi itu tadi karena memang hanya untuk jurusan itu saja, jadi seakan-akan yang lain tuh tidak terlibat. Ya akhirnya kurang tanggung jawab gitu. Kemudian ketika kita untuk pengolahan sampah yang, kalau kompos itu artinya kan sampahnya organik ya. Dan yang non organik itu yang kita juga harusnya bukan hanya dijual ke, ya artinya ke rongsokan gitu ya. Tetapi kita sudah mulai, jangan sampai menjual saja. Bagaimana supaya plastik dan kaleng, kalau plastik ya mungkin mudah menjualnya ya, tapi yang kaleng ini yang agak sulit. Itu juga mudah-mudahan ini kita punya inspirasi gitu ya, kita punya ide, gagasan supaya bisa ini bermanfaat gitu, bukan hanya bisa dijual saja. Jadi memang waktu Ibu melakukan pemantauan sekolah sehat, nyaman, hijau gitu. Itu kan sebetulnya jadi PR kita ya. Jadi kita memang belum punya pengolahan sampah yang memang terpadu gitu. Pengolahan yang sampah yang kita lakukan masih masing-masing gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Kardi jadi Ibu setuju ya pada dasarnya dengan ide itu. Tetapi ya kita memang bertahap. Jadi misalnya kalau sudah tahap ini untuk rongsokan, berikutnya kita berpikir bagaimana sih plastik ini, tapi itu sudah sebenarnya sudah pernah terjadi ya kita sudah melakukan itu. Kalau nggak salah P5 itu ya, salah satu bentuk itu hasil daripada P5 ya, P5. Sebetulnya itu sudah ya, tapi itu memang lagi-lagi belum terpadu, karena belum terpadu itulah gitu. Jadi coba mudah-mudahan itu segera terrealisasi gitu ya. Iya, jangan sekedar ide-ide blueprint aja. Iya. Jadi mudah-mudahan ya kita dukung ya, kita dukung dan pasti kita lagi. Iya, siap. Baik Bu, ini terkait menggerakkan program dan mencoba menggerakkan ekosistem Bu ya.
saya juga mencoba untuk berkoordinasi yang pasti jurusan APT. Kemudian juga mencoba berkolaborasi dengan guru IPAS, Bu, untuk memberikan tanggapan lah, sekalipun mengajak mereka untuk bertindak juga. Termasuk saya juga mengajak OSIS atau Bu Fani untuk mencoba dari sisi student agensinya ya, biar mereka benar-benar tahu terlibat atau bisa menggerakkan di sektor siswanya, Bu. Selain upaya kolaboratif itu, Bu, kira-kira hal apa ya yang perlu saya lakukan lagi biar ini makin terwujud gitu, Bu, dalam hal penanganan kebersihannya jalan, memfilternya, dan kemudian pengolahannya juga jalan. Iya. Ibu. Boleh Ibu dulu. Jadi memang kan dua-duanya jalan itu memang agak PR gitu ya. Ini agak PR. Jadi karena kita kan belum lihat dulu nih yang kebersihannya jalan belum. Betul, gitu. Iya. Tapi kita sudah punya lagi ide untuk mengolah filter, gitu. Iya, memfilter itu gitu. Ya, tapi bagus sih kalau memang kita sudah rencanakan dari awal, bisa-bisa dua-duanya jalan. Karena ini kan pengolahan penanganan sampahnya udah bagus nih, kebersihannya udah bagus nih, tapi ngebuangnya bagaimana gitu. Nah, itu lebih bagus sih sebetulnya. Kemudian bagaimana caranya mungkin gitu ya, menggerakkannya itu bagaimana? Yaitu direncanakan aja dengan memberdayakan semua elemen gitu. Ya elemen, termasuk elemen petugas kebersihan dari kitanya, dari OB, wali kelas, kemudian juga bisa juga gurunya, selain tadi proyek IPAS ya, bekerja sama dengan proyek IPAS. Ya itu bisa digerakkan sih, Pak. Yang jelas bagaimana caranya supaya itu jangan misalnya gini, satu kelompok misalnya di hari itu kemudian dia full gitu ya, sehingga enggak bisa mengikuti pelajaran terganggu pelajarannya. Terganggu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi bisa kalau mau di rolling misalnya jam ini sampai jam pagi, misalnya sampai siang, sampai jam 12 ya istirahat, ganti grup lain gitu. Jadi tidak terlalu kelewat gitu pelajaran yang jadi tidak terganggu sampai satu hari dia tidak mendapatkan apa-apa selain menangani sampah saja. Iya. Siap. Kalau dari Ibu Gopsek gimana, Bu? Saran dan masukannya? Jadi artinya kita harus menggerakkan lingkungan sekolah. Jadi tidak bisa terkecuali. Artinya semua siswa, semua guru, termasuk security, artinya kita gerakan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian tadi betul kita akan membagi kelompok, jadi dikelompokkan. Sebenarnya kita pernah ya waktu itu kegiatan pengelompokan untuk membersihkan toilet sudah berjalan itu, Bu. Kita bisa lakukan itu. Kemudian satu lagi tambahannya bisa jadi ditambahkan, artinya anak-anak si pengumpul sampah tadi bisa kita buat satu tempat gitu, Pak, kayak gubuk tadi mungkin saya sudah ngobrol. Jadi anak membawa sampah, kemudian di situ sudah ada tuh tim yang akan menimbang. Jadi jadi bahkan kalau ada satu sekolah tuh yang sudah saya lihat, jadi mereka mengumpulkan sampah di sekitar tuh dengan semangat. Kemudian mereka kumpulkan, dibuka misalkan per hari Rabu dan hari Jumat. Nah itu mereka tinggal mengumpulkan, kemudian dikilo. Jadi artinya sampah itu tidak khusus oleh petugas sampah, tapi anak bersemangat banget di kelasnya juga saya pungutin semuanya. Jadi di lingkungannya setiap nemu saya pungutin karena ini barang berharga menghasilkan uang. Insya Allah kayaknya itu bisa kita lakukan. Siap. Oke, tapi Bu. Ini dipotong dulu. Siap. Karena ini ada sering Ibu lihat ya, karena memang kita saking berharganya itu sampah gitu ya. Terkadang anak-anak itu kan mengumpulkan, bukan sampah dari rumah, bukan beda ya, tapi sampah di sekolah. Saking berharganya itu sampah dikumpulkan, mereka nunggu sampai banyak, artinya biar 1 kilo lah minimal gitu. Dikumpulkan di kelas, sehingga kelasnya itu penuh dengan sampah. Plastik berserakan. Ketika Ibu tanya, ini untuk apa sih, Bu? Iya, Bu, dikumpulkan, Bu, gitu. Jadi itu Ibu titip jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita dijajah malah sama sampah gitu. Anak-anak nggak nyaman belajarnya karena
di belakangnya udah numpuk tuh karung. Iya, Ada yang mending kalau dikasih karung ya. Hmm. Kadang-kadang anak-anak ya nyimpen aja begitu, ditumpukan aja. Jadi itu juga sebagai masukan Pak. Siap, Tapi barangkali itu juga harus dipikirkan gitu. Iya. Baik, cukup kayaknya Bu ya. Iya, baik. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya atas masukannya terkait rintisan program saya yang berpihak pada student agensi dan pemanfaatan sumber aset yang ada di sekolah. Terima kasih waktunya Ibu. Iya, Sama-sama Pak Ardi.